Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu BPS baru merilis angka pertumbuhan ekonomi dan pengangguran triwulan 1 2022. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan berdasarkan data series dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Baik, pertama menurut Jingan bahwa pengejaran pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara dimanapun. Keberhasilan program pembangunan sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan dan pendapatan nasional. Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ini secara konsep pun atau secara teoritis mempunyai hubungan atau korelasi dengan pengangguran dan kemiskinan. Baik, kita akan coba lihat bagaimana konsep dari pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi diturunkan dari data PDB, Produk Domestik Bruto Real, atau harga konstan yang mencerminkan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Atau bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan atau penurunan produksi barang dan jasa secara agregat pada periode tertentu. Penduduk usia kerja itu ada yang berusia 15 tahun ke atas ya dibagi menjadi dua kelompok, ada yang disebut dengan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian angkatan kerja ini juga dibagi menjadi mereka yang bekerja aktif ya atau tenaga kerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan pengangguran terbuka. Kemudian kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran. Minimum kebutuhan dasar digambarkan dengan garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Konsep ini merupakan konsep dasar yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik ya terkait dengan tenaga kerja dan kemiskinan. Nah, sekarang kita akan coba melihat datanya bagaimana. Nah, di sini ada data dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ya. Pertama data PDB, besaran PDB Indonesia ya, itu selalu meningkat ya, kecuali di tahun 2020 ada pandemi Covid ya, menurun sedikit dari 15.000 triliun ya menjadi 15.438 triliun. Kemudian 2021 meningkat kembali. Demikian juga pertumbuhan ekonomi ya dari 5,07% pada 2017 ya. Kemudian 2020 minus atau mengalami kontraksi minus 2,07, namun 2021 kembali tumbuh positif 3,68% ya. Dan di triwulan 1 2002 kemarin ya 2002 kemarin yang dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi sudah positif 5% ya. Artinya sudah memperlihatkan pemulihan yang cukup berarti ya. Namun di sini kita lihat bahwa pertumbuhan di 2021 masih belum sebesar tahun 2019 sebelum pandemi ya. Demikian juga tingkat pengangguran ya. Ini juga 2017 5,5% ya, terus menurun 2019 5,23%. Namun setelah ada pandemi tahun 2020 itu meningkat tingkat penganggurannya menjadi 7% ya. Namun pada 2021 menurun kembali tingkat pengangguran menjadi 6,49%. Demikian juga untuk jumlah penduduk miskin ya.
persentase penduduk miskin ini juga meningkat ya pada tahun 2017 10,12 ya, 2019 9,22%, namun 2020 meningkat kembali menjadi 10,99%. Tetapi di 2021 menurun menjadi 9,7%. Artinya apa? Artinya bahwa kondisi 2021 ini belum sebaik kondisi di tahun 2019 sebesar 9,22%. Nah, ini adalah hubungan secara absolut ya, artinya besaran tingkat pengangguran, persentase terhadap angkatan kerja, kemudian persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk miskin ya. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat bagaimana pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan pengangguran dan pertumbuhan penduduk miskin ya. Jadi pertumbuhan ekonomi seperti saya sebutkan tadi, kenaikan barang dan jasa ya, yang intinya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di sini pertumbuhan tenaga kerja itu artinya perbandingan tenaga kerja tahun yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya, apakah jumlah tenaga kerja meningkat atau menurun. Demikian juga pertumbuhan pengangguran, jumlah pengangguran dibandingkan periode sebelumnya. Sama dengan penduduk miskin, jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan periode sebelumnya, apakah naik atau turun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada pertumbuhan ekonomi dari 5,07 menjadi 3,08. Kemudian pertumbuhan tenaga kerja meningkat ya, kelihatannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di 2020 mengalami kontraksi atau minus 0,23. Namun di 2021 meningkat kembali dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat satu persatu antara pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja. Ya. Nah, di sini kita lihat ada tren pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja yang positif, ya artinya sejalan. Ya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, jumlah tenaga kerja juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi menurun seperti 2020 minus 0,27, pertumbuhan tenaga kerja juga menurun minus 0,23. Di 2021 meningkat ya, pertumbuhan tenaga kerja juga meningkat. Jadi ada korelasi yang positif ya. Namun secara besarannya tidak sama, tapi secara pola atau secara tren mengalami korelasi yang positif. Kemudian antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pengangguran ini nampaknya tidak berpola ya. Seperti tahun 2017 sampai 2019 ini meningkat pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian pertumbuhan pengangguran juga meningkat ya 0,12. Kemudian minus 2018 meningkat 0,43% ya. Secara teori seharusnya ini menurun. Ya, teori ini berlaku di tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi menurun minus 2,07, sedangkan pengangguran mengalami peningkatan yang cukup signifikan 37,61%, meningkat pertumbuhannya ya. Sedangkan di 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat 3,68%, sedangkan pertumbuhan tenaga kerja menurun ya, pertumbuhan pengangguran menurun minus 6,36%. Jadi kesimpulannya tidak ada pola ya antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pengangguran. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi di sini kita bisa lihat hampir sejalan ya dengan pertumbuhan pengangguran, bahwa dari 2017 sampai 2019 di sini trennya positif, meningkat terus ya, baik itu pertumbuhan ekonomi dengan penduduk miskin ya. Secara logika seharusnya kalau ekonomi tumbuh penduduk miskin berkurang ya.
Namun di 2020-2021 ini terjadi pola yang berlawanan. Penduduk miskin meningkat, pertumbuhan ekonomi kontraksi minus. Ya, demikian juga di 2022 pertumbuhan ekonomi positif, sedangkan pertumbuhan penduduk miskin negatif. Ya, jadi pola ini hampir sejalan dengan pengangguran. Ya. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat bagaimana tren pengangguran dengan penduduk miskin. Ya, nampaknya di sini antara penduduk miskin dengan pengangguran sejalan, ya, di mana penduduk miskin naik, pengangguran juga ikut naik, penduduk miskin turun, pengangguran juga ikut turun. Ya, dari grafik ini terlihat pola yang sejalan atau berkorelasi positif. Ya. Nah, dari data empiris ini, ya, saya bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan belum kembali seperti sebelum pandemi COVID di 2019. Mudah-mudahan di 2022 ini sudah kembali dan kalau bisa melebihi dari 2019. Kemudian pola tren pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja berkorelasi positif. Dan pola atau tren pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan penduduk miskin tidak berpola seperti saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya adalah pola tren pertumbuhan pengangguran dan pertumbuhan jumlah penduduk miskin berkorelasi positif. Nah, itu beberapa informasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.